Yang pertama yaitu pengertian metode penelitian kombinasi. Yang kedua, varian metode penelitian kombinasi. Yang ketiga, langkah-langkah dalam penelitian model sequential explanatory. Yang keempat, langkah-langkah penelitian dengan model sequential exploratory. Dan yang kelima, contoh dari penelitian dengan model sequential explanatory dan sequential exploratory. Yang pertama yaitu pengertian metode penelitian kombinasi. Metode penelitian kombinasi adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif yang digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian. Hal ini digunakan agar data yang diperoleh lebih komprehensif, valid, reliable, dan objektif. Bukan sekedar kombinasi data kualitatif ataupun kuantitatif saja, melainkan sejak tahap perencanaan dalam bentuk perumusan masalah, cara perumusan masalah, kedua penelitian ini telah dikombinasikan. Selanjutnya yaitu varian metode kombinasi. Varian metode kombinasi terdiri dari 4 kuadran. Kuadran pertama yaitu metode kombinasi dengan model campuran dengan bobot metode kualitatif dan kuantitatifnya sama. Yang kuadran kedua, metode kombinasi dengan model kombinasi berurutan dengan bobot metode kualitatif dan kuantitatifnya sama. Kuadran ketiga, yang pertama metode kombinasi dengan model sekuensial, di mana pada tahap pertama peneliti menggunakan metode kualitatif dengan bobot yang lebih tinggi daripada metode kuantitatif. Yang kedua, metode kombinasi dengan model sekuensial, di mana pada tahap pertama peneliti menggunakan metode kualitatif dengan bobot yang lebih rendah daripada metode kuantitatif. Yang ketiga, metode kombinasi model sekuensial, di mana pada tahap pertama peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan bobot yang lebih tinggi daripada metode kualitatif. Yang keempat, metode kombinasi dengan model sekuensial, di mana pada tahap pertama peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan bobot yang lebih rendah daripada metode kualitatif. Selanjutnya yaitu kuadran keempat. Yang pertama, metode kombinasi dengan model kombinasi campuran dengan bobot metode kualitatifnya lebih tinggi daripada kuantitatif. Selanjutnya dengan metode kombinasi campuran dengan bobot metode kuantitatifnya lebih tinggi daripada metode kualitatif. Langkah penelitian, desain, atau model sequential explanatory. Sesuai dengan karakteristik metode kombinasi sequential explanatory, di mana pada tahap pertama peneliti menggunakan metode kuantitatif, dan pada tahap kedua menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian, penelitian kombinasi dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian kuantitatif, dan di rumusan masalah penelitian kualitatif, atau rumusan masalah yang berbeda tetapi saling melengkapi. Yang pertama yaitu metode kuantitatif. Langkah dalam metode kuantitatif adalah menentukan masalah atau potensi dan membuat rumusan masalah, melakukan kajian teori dan rumusan hipotesis, mengumpulkan analisis data untuk menguji hipotesis, dan selanjutnya dapat dibuat kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Yang kedua yaitu metode kualitatif. Pada penelitian kualitatif, untuk membuktikan, memperkuat dan memperluas, memperlemah dan menggugurkan data kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian desain sequential explanatory. Langkah pertama penelitian menggunakan metode kualitatif, yang langkah-langkahnya adalah menentukan setting penelitian yang di situ ada masalah atau potensi. Selanjutnya, peneliti melakukan kajian teori perspektif yang berfungsi untuk memadu peneliti dan mengumpulkan data dan analisis data. Setelah itu, peneliti masuk ke setting penelitian dengan melakukan pengumpulan yang utuh dari objek penelitian tersebut, mengonstruksi makna dan hipotesis. Pada tahap kedua, penelitian menggunakan metode kuantitatif yang berfungsi untuk menguji hipotesis yang ditemukan pada penelitian tahap. Metode kualitatif. Langkah pertama pada metode penelitian kombinasi model adalah melakukan penelitian dengan metode seperti yang telah dikemukakan langkahnya adalah menentukan setting penelitian yang di situ ada masalah atau potensi. Selanjutnya, peneliti melakukan kajian teori perspektif yang berfungsi untuk memandu peneliti
dalam mengumpulkan data dan analisis data. Setelah itu, peneliti masuk ke setting penelitian dengan melakukan pengumpulan data dan analisis data kualitatif. Dan akhirnya peneliti dapat menemukan gambaran yang utuh dari objek penelitian tersebut, mengkonstruksi makna dari hipotesis. Metode kuantitatif. Penentuan sampel dan populasi untuk menguji hipotesis. Langkah-langkah penelitian desain concurrent triangulation. Langkah-langkah penelitian desain concurrent embedded. Contoh penelitian kombinasi desain sequential explanatory. Contohnya profil pegawai negeri sipil di unit kerja tertentu. Penelitian pertama dilakukan untuk memperoleh data kuantitatif tentang profil pegawai negeri sipil yang terkait dengan tinggi badan, berat badan, derajat kesehatan, usia, jam kerja, jam pulang, jam efektif kerja, performa kerja, produktivitas kerja. Tahap kedua dilakukan dengan metode kualitatif untuk membuktikan, memperkuat, memperlemah atau menggugurkan, memperdalam dan memperluas data kuantitatif profil pegawai, khususnya pada aspek makna kerja, kinerja dan produktivitas kerja dengan data kualitatif. Penelitian tahap pertama dilakukan pada kasus tertentu dengan metode kualitatif untuk menemukan profil pegawai negeri sipil. Penelitian dilakukan secara mendalam dengan teknik pengumpulan data, wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Hasil penelitian kualitatif misalnya menemukan profil pegawai negeri sebagai berikut. Kebiasaan masuk kantor sering terlambat, disiplin kerja pegawai rendah, produktivitas kerja kurang memuaskan, dan jam pulang kantor lebih awal. Hasil penelitian dengan metode kualitatif pada sampel kecil ini selanjutnya ingin dibuktikan pada sampel yang lebih luas dengan metode kuantitatif. Apakah terbukti di tempat lain pada populasi yang lebih luas atau tidak?